semua, apa kabar? Kali ini saya datang menyapa Anda sembari ingin diskusi dengan Anda tentang telemedicine. Saya harap diskusi kita kali ini jangan putus di tengah jalan, karena kemungkinan hal yang paling penting Anda tahu adalah yang di akhir diskusi ini. Sebagai seorang saintis yang berkecimpung di dalam life science, tentu apa-apa yang saya sampaikan dalam video ini atau di channel YouTube saya tentu harus memiliki dasar kuat sehingga terkesan memang berbeda dengan hal-hal yang lain. Nah, diskusi kita kali ini akan saya bagi dua, yaitu pengantar dari telemedicine ini, dan selanjutnya kita perhatikan adalah telemedicine itu sendiri. Nah, mari kita coba perhatikan sebenarnya apa itu telemedicine. Telemedicine ini merupakan suatu teknik pemberian layanan kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi karena adanya suatu faktor masalah yang penting seperti jarak dan lain-lain. Masalah ini kita temukan sebenarnya di kota-kota besar dan juga di daerah-daerah yang terpencil. Hal ini dilakukan oleh para profesional di bidang kesehatan, dokter dan perawat. Sudah barang tentu, para dokter dan pasien akan bertukar informasi dan melakukan komunikasi untuk melakukan diagnosis, pengobatan, dan pencegahan terhadap suatu penyakit atau kecelakaan. Jika kita berdiskusi tentang telemedicine, ada beberapa elemen atau beberapa hal yang penting dalam penerapan telemedicine ini. Yang pertama adalah, kita perhatikan di sini, tujuan dari penggunaan metode ini adalah sebagai layanan kesehatan pendukung. Yang kedua adalah, metode ini digunakan untuk mengatasi hambatan geografis, seperti yang saya katakan tadi, menghubungkan pengguna, baik tenaga medis atau pasien, yang tidak berada pada lokasi fisik yang sama, serta dalam kondisi tertentu, katakan pada kondisi pandemik sekarang. Terus juga melibatkan berbagai tipe teknologi informasi dan komunikasi, serta tujuan dari teknik ini adalah meningkatkan pemberian layanan kesehatan, sudah barang tentu. Nah, kalau kita perhatikan di slide ini, telemedicine itu bukan merupakan hal yang baru sebenarnya dalam dunia kesehatan. Kalau kita perhatikan di sini, dipaparkan perkembangan alat dan konektivitas yang digunakan dalam teknik telemedicine dari tahun 1950 sampai tahun 2020. Perkembangannya boleh kita lihat, mulai dari teknik yang sangat sederhana di sini, sangat sederhana, yaitu melalui telegraf. Mungkin Anda yang muda-muda tidak pernah lagi menggunakan telegraf ini. Terus dulu telepon juga susah. Sekarang telepon sudah ada TV. Dan sekarang majunya perkembangan IT, maka kita perhatikan sudah menggunakan satelit,
broadband, internet, cellular network, dan yang lain-lain. Nah, kalau kita perhatikan di sini, teknik telemedicine membutuhkan suatu koneksi broadband yang sangat kuat serta jaringan telekomunikasi yang terpercaya. Saat ini dengan perkembangan infrastruktur broadband yang meningkat pesat, semakin memperkuat dan mempermudah penggunaan telemedicine ini. Namun kalau kita perhatikan Indonesia secara keseluruhan, kemungkinan besar ada kelemahannya, mungkin belum dapat secara penuh digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama yang ada di daerah-daerah tertentu yang sulit mendapatkan hubungan-hubungan telekomunikasi yang baik seperti internet. Penyampaian telemedicine ini dapat kita lakukan dengan beberapa metode seperti live video, ini sinkronos, store, dan forward, terus remote patient monitoring, dan aplikasi mobile health. Nah, kalau kita perhatikan hal-hal yang mungkin dilakukan dalam teknik telemedicine ini, kita coba lihat pada slide ini pelan-pelan. Yang pertama adalah store dan forward. Maksudnya adalah teknik ini membutuhkan data-data rekam medis yang kemudian akan dikirimkan ke dokter maupun medical specialist untuk dilakukan asesmen secara offline. Teknik ini dapat dilakukan tanpa kehadiran baik pasien maupun tenaga medis pada suatu waktu dan tempat yang sama. Hal-hal yang sering digunakan adalah, kita perhatikan di sini, teledermatologi, teleradiologi, dan telepatologi. Ini hal-hal yang biasa digunakan atau yang sering menggunakan metode ini. Selanjutnya kita mari ke remote monitoring. Pada teknik remote monitoring ini memungkinkan dilakukannya monitoring pribadi maupun testing sederhana ketika tenaga medis tidak dapat melakukan secara fisik, misalnya kunjungan. Data dari hasil testing tersebut akan dimonitoring lebih lanjut oleh tenaga medis. Nah, biasanya metode ini dilakukan untuk pasien dengan penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit asma, dan penyakit lainnya. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah real-time interaktif. Teknik ini merupakan teknik dalam telemedicine yang melibatkan komunikasi secara langsung dengan menggunakan video conference antara pasien dan tenaga medis untuk tujuan diagnosis, konsultasi, dan monitoring kesehatan pasien. Terus, dalam situasi tertentu seperti pandemi COVID-19 yang sekarang, penggunaan telemedicine ini menjadi sangat dibutuhkan. Karena teknik ini bertujuan untuk mengurangi kontak fisik yang terjadi antara pasien dengan tenaga medis di fasilitas kesehatan maupun dengan pasien lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengurangi risiko penularan dan penyebaran COVID-19 ini dan tetap menjaga kesehatan semua orang, maksudnya semua pihak. Beberapa manfaat dari telemedicine ini antara lain kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah memungkinkan untuk tetap berkomunikasi dengan dokter secara langsung, baik menggunakan telepon, video conference, maupun pesan singkat, SMS.
memungkinkan kita mendapatkan diagnosis, pengobatan, dan lain-lain dengan menggunakan pesan yang dikirimkan melalui aplikasi pesan singkat dan email. Memungkinkan dokter untuk memonitoring kesehatan pasien dari jarak jauh. Selanjutnya, menghemat biaya perjalanan, menurunkan waktu tunggu di fasilitas layanan kesehatan, dan mengurangi jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan. Nah, sekarang mari kita perhatikan tipe-tipe pengobatan yang bisa diperoleh dengan menggunakan telemedicine selama masa pandemi ini. Kita coba perhatikan di sini, bisa digunakan untuk screening COVID-19, seperti rekomendasi untuk testing, terus petunjuk pada saat isolasi maupun karantina. Kita tinggal menggunakan telemedicine ini. Kita telepon dokter yang ada di rumah sakit atau yang sudah disediakan oleh penyedia telemedicine ini. Terus yang kedua juga untuk resep obat, dan juga dapat dilakukan untuk pengobatan yang rutin seperti kontrol terhadap tekanan darah, saran untuk penyakit yang bukan emergi dari dokter. Selain daripada itu, bisa untuk konsultasi nutrisi maupun kesehatan mental. Nah, mari kita sama-sama perhatikan beberapa aplikasi telemedicine beserta link akses yang dapat digunakan di Indonesia. Inilah cerita saya yang terakhir, seperti yang saya katakan tadi. Ini hal-hal yang penting yang Anda ketahui bersama. Sudah banyak aplikasi telemedicine. Ya, ini di sini saya tidak menjual atau marketing, tapi adalah untuk kebaikan kita bersama, terutama pada saat pandemik ini. Anda bisa menggunakan Halo Dokter, langsung di sini kami sajikan linknya. Ini Good Doctor, Get Well, Sehat Q, Prasehat, Milk Dokter di sini. Kita teruskan lagi. Tadi kalau kita kembali ke di sini, ini di sini Halo Dokter. Namun ada lagi yang mirip-mirip namanya di sini, Halo Dokter, Klik Dokter, Yes Dok, Link Sehat. Jadi Anda tinggal memilih yang mana yang Anda suka di antara aplikasi atau penyedia telemedicine ini di Indonesia. Selain daripada itu, akan saya coba sampaikan kepada Anda beberapa sumber penting selama pandemik ini. Contohnya di sini untuk pelaporan mandiri, untuk mencari oksigen, untuk mencari kamar di rumah sakit di mana saja ada, untuk pinjam tabung oksigen, untuk contohnya di sini untuk donor darah plasma melalui PMI, ini link mencari vaksin, info lokasi vaksinasi, donor darah di sini, dan juga untuk paket obat-obat COVID-19 yang disiapkan oleh Kimia Farma. Nah, terima kasih teman-teman. Cerita kita tidak terputus, cinta kita juga tidak akan terputus. Mudah-mudahan ke depan saya masih bisa menyajikan hal-hal yang penting buat Anda. Jangan lupa mengingat kami. Kami akan menyajikan yang terbaik untuk Anda. Jangan lupa Anda semua, jika kita sudah selesai mendengar cerita ini, tolong di-subscribe,
like, dan diberikan komen.